Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu saat sore hari ini. Anak-anak sudah duduk yang manis di hadapan laptop ataupun TV. Kita akan mulai ibadah ini. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Refnya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak lipat tangan di rumah masing-masing, Tante akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa kembali berkumpul, beribadah bersama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir sebagaimana Engkau kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi hamba-Mu yang memimpin pujian, musik, singer, sound system, dan semua yang turut ambil bagian dalam melayani Engkau urapi Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah minggu yang mendengar siaran online ini Tuhan, Engkau juga pimpin, urapi mereka, beri ketaatan, kesetiaan, ketekunan, sungguh-sungguh mendengar, memperhatikan saat-saat ibadah yang kami kerjakan ini, agar semuanya berkenan di hadirat-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh setan yang ingin mengganggu kami dalam ibadah, roh main-main kami usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, silakan anak-anak duduk kembali. Kita akan menyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
Kita akan melanjutkan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran sambil bangkit berdiri. Silakan duduk kembali anak-anak sekolah minggu. Tante harap anak-anak sekolah minggu yang sudah aktif ikut ibadah sekolah minggu menjadi anak Tuhan yang taat dengar-dengaran, baik kepada guru sekolah minggu, mama papa, orang tua di rumah, terlebih kepada firman Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan kembali lagu pujian Nabi Nuh. Satu keluarga Nabi Nuh taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan sehingga satu keluarga bisa diselamatkan. Kita juga mau demikian ya, kita mau taat dengar-dengaran, kita mau setia sehingga kita juga dalam satu keluarga bisa diselamatkan. Kita bangkit berdiri kembali, kita nyanyikan pujian ini dengan memakai gerakan. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang main-main atau masih jalan-jalan di rumahnya, tetapi semuanya mulai bersikap yang manis. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tante undang anak-anak bangkit kembali berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Ku Buka Hatiku.
kasih Tuhan, saat ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sucikan hati kami, Tuhan ubahkan kami lewat firman-Mu agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dengar-dengaran pada firman-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman, agar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa jahat yang ingin mengganggu kami, roh main-main, roh yang tidak sungguh-sungguh, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa melingkupi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Kita akan mendengarkan firman saat sore hari ini tentang Rut dan Naomi ya. Tentang Rut dan Naomi. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar firman ini, tidak apa-apa, firman diulang-ulang agar menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan membaca ayat Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Pada zaman para raja, para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya, di sini kita anak-anak bisa melihat bahwa Elimelek dan Naominya dari Betlehem pergi ke daerah Moab. Apa yang terjadi kok mereka tiba-tiba pergi ke daerah Moab, meninggalkan Betlehem? Ya, di sini kita lihat bahwa di ayat yang pertama itu ya, bahwa di Betlehem terjadi kelaparan ya, kelaparan sehingga sulit mencari kebutuhan hidup ya. Di sini kita lihat kalau kelaparan ini adalah masalah, suatu masalah ya anak-anak. Banyak menghadapi masalah mungkin di dalam pekerjaan ya, sulit mencari pekerjaan, yang sudah melamar masuk pekerjaan ini sulit ya mencari pekerjaan. Mungkin juga dalam studi ya, biaya sekolah yang tinggi, kepingin sekolah yang lebih baik tapi biayanya mahal ya. Juga dalam keluarga, dan kita lihat dalam keluarga juga banyak menghadapi kesulitan seperti keluarga ini. Mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin sulit mendapatkannya, sehingga mereka mencari tempat yang lebih enak menurut pandangan mereka ya. Mereka pergi ke daerah Moab ya. Kita tahu Moab ini adalah daerah bangsa kafir, sedangkan Betlehem ini adalah daerah yang diberkati oleh Tuhan, suatu tanah perjanjian yang Tuhan berkati ya. Kita mau baca di Keluaran 3 ayat 8, coba ya. Di Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus ya. Nah, kita lihat di sini anak-anak, tanah Betlehem ini adalah salah satu daerah yang Tuhan janjikan ya. Memang tidak dicantumkan di situ tapi termasuk daerah Kanaan ya.
di mana di situ suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Seharusnya tidak terjadi kelaparan, kekurangan ya. Tetapi Tuhan izinkan terjadi kelaparan, kekurangan itu adalah untuk menguji hati kita. Apakah saat kita setia, saat kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saat kita tekun beribadah kepada Tuhan, tahu-tahu masih menghadapi banyak masalah, banyak pencobaan ya. Nah, di sini Tuhan ingin kita menjadi kehidupan yang selalu tetap bertahan dalam menghadapi ujian itu, tetap tinggal di Bethlehem harusnya ya, jangan meninggalkan Bethlehem ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi saat mereka meninggalkan Bethlehem. Keadaannya bukan tambah baik tapi tambah buruk ya anak-anak. Nah, kita mau baca di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga ya. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya, di sini ya anak-anak, saat Naomi dan keluarganya Elimelek ini pergi ke Moab, nah mereka bukan mendapatkan hidup yang lebih baik. Mereka sudah membawa harta bendanya semua, pergi ke Moab, dan mereka tinggal di Moab. Tidak lama kemudian Elimelek meninggal ya. Elimelek suaminya Naomi meninggal. Sesudah suaminya meninggal, anak-anaknya, kedua anaknya Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab menjadi istrinya ya. Kita tahu bahwa orang-orang Moab ini adalah bangsa kafir ya, tidak boleh masuk jemaah Tuhan ya. Kita mau baca di Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Artinya apa anak-anak? Di sini kita lihat bahwa orang-orang Moab tidak bisa menjadi umat Tuhan, tidak bisa menjadi harta kesayangan Tuhan ya, karena saat itu mereka tidak menolong waktu bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir itu ya. Saat mereka berjalan, mereka kelaparan, kehausan, bangsa Moab ini tidak menyambut dengan air dan makanan, tidak menolong saat bangsa Israel mengalami kesulitan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Moab ini ya anak-anak. Kalau anak-anak baca selanjutnya, ayat selanjutnya di rumah ya. Nah, di sini anak-anak justru malah kedua anak-anak Elimelek ini ya menikah dengan perempuan Moab, bangsa kafir ini. Yang satu namanya Orpa, yang satu bernama Rut ya. Nah, di sini kita melihat bahwa terjadi kawin campur antara yang benar dengan yang tidak benar. Nah, kita juga mau belajar taat dari perkara yang kecil-kecil. Mungkin ya kita diizinkan menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, ya mungkin anak-anak masih kecil belum merasakan masalah atau kesulitan yang dihadapi. Pasti sedikit banyak bisa merasakan. Kalau orang tua sedang sulit, pasti anak-anak ikut juga merasakannya. Ya, kita mau bersungguh-sungguh mempunyai sikap hati yang setia, taat kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan nanti kasihkan yang terbaik ya. Nah, di sini kita lihat anak-anak, setelah mereka menikah perempuan Moab itu, tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion, kedua anak Naomi ini yang laki-laki juga meninggal ya anak-anak ya. Mereka meninggal. Nah, di sini kita lihat anak-anak apa yang dialami Naomi sebagai seorang ibu. Dia kehilangan suami, dia kehilangan kedua anaknya ya. Jadi tinggal menantunya aja, Orpa dan Rut ini. Nah, di sini kita mau melihat Naomi, dia merasa putus asa, dia kecewa dengan keadaan dia saat ini. Sekarang kita mau lihat juga di ayat selanjutnya,
Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan pada mereka. Ya, akhirnya di sini anak-anak Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaan Betlehem, ya, yang dari tadinya kelaparan sekarang sudah ada makanan di sana. Maka dia ingin berkemas kembali ke daerah asalnya di Betlehem. Dia bercerita kepada menantunya, kedua menantunya ini, supaya mereka tidak usah ikut dengan dia, ya. Tapi kedua menantu ini tetap memaksa, enggak, kami mau ikut, ya. Tetapi justru yang salah satu yang namanya Orpa ini, dia akhirnya ya sudah, kalau mertuanya sudah maksa dia suruh tinggal, nggak usah ikut, ya akhirnya dia tinggal tetap di daerah Moab, ya. Dia tinggal di daerah Moab dan di situ kita lihat Rut yang tetap bertahan, ya, untuk tetap bersama Naomi, ya. Di sini kita mau baca kembali ayat yang ke-7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Ayat selanjutnya, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulanglah kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Selanjutnya, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Ya, di sini kita melihat bahwa Naomi mengalami tangan Tuhan yang terancung itu, seperti dia merasakan bahwa Tuhan itu sudah menekan hidupnya, ya, sehingga dia udahlah, apa yang harus dia perbuatkan, dia nggak bisa berpikir lagi, yang penting dia berpikir aku harus kembali ke daerah asalku. Nah, di sini anak-anak kita lihat ayat yang ke-14, menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat selanjutnya, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Ya, anak-anak, di sini Rut tetap berkeras kepada Naomi, ya, supaya dia tetap tinggal bersama Naomi. Ya, dia mau ikut kembali ke Betlehem bersama Naomi.
Setelah mereka berjalan ke Betlehem, mereka sampai di Betlehem ya anak-anak ya. Waktu masuk ke daerah Betlehem itu mereka merasa heran, ini benar Naomi yang datang ya. Mereka jadi gempar ya anak-anak ya. Mereka tidak yakin, tetapi Naomi berkata, iya memang aku Naomi, tapi aku sekarang dulu bawa banyak barang, sekarang dengan tangan kosong dia kembali ke Betlehem ya anak-anak. Di sini artinya apa? Saat kita diizinkan Tuhan menghadapi banyak masalah, kita tinggalkan Tuhan bukan keadaan yang baik, tapi justru keadaan yang buruk seperti Naomi alami ini. Habis-habisan ya, harta bendanya habis, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Nah, yang ada kesedihan ya anak-anak, kepahitan hidup. Nah, di sini kita mau lanjutkan kembali di ayat yang kedua. Setelah mereka sampai di Betlehem, nah mereka tinggal di rumah Naomi ya. Nah di situ Ruth sebagai menantu tidak hanya diam-diam saja ya, tidak mau menjadi beban bagi Naomi, tapi Ruth mau bekerja ya, dia mau bekerja di ladang, dia mau mengumpulkan beberapa jelai ya. Nah di situ Ruth membantu Naomi meringankan beban hidupnya ya. Kita baca di Rut 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang anak sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ya anak-anak, di sini kita lihat bahwa Ruth sebagai perempuan dia tidak mau hanya diam-diam bermales-malesan ya, tapi dia mau bekerja membantu Naomi yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri ya anak-anak. Dia mau bekerja di ladang yang waktu itu dia bekerja di ladangnya Boas, masih ada hubungan keluarga bersama bersama Naomi ya. Masih ada hubungan keluarga dengan Naomi. Nah, setelah mereka Ruth bekerja di ladang Boas, dia sibuk dari pagi-pagi sudah siap-siap berkemas berangkat. Sampai di ladang Boas dia mengumpulkan jelai-jelai ya, bulir-bulir jelai ya anak-anak, seperti yang digambar itu anak-anak lihat. Dia mengumpulkan dengan tekun, dengan setia dari pagi sampai siang hari ya. Berarti dari mulai matahari mulai terbit sampai tengah hari, matahari bersinar terik ya, dia terus sibuk mengumpulkan. Tidak lama kemudian datang Boas ya. Boas bersama penyabit-penyabitnya, mandornya itu ya. Dia bilang, siapa perempuan itu yang kok nggak pernah lihat, tahu-tahu ada perempuan ini mengambil bulir-bulir jelai itu ya. Nah di situ Boas bertanya kepada penyabit ini yang bekerja di ladangnya itu ya. Nah penyabit itu bilang, ini Ruth menantunya Naomi, mereka telah kembali dan saat ini Ruth dari pagi sibuk bekerja terus ya, mencari bulir-bulir jelai ini. Tetapi di sini kita lihat Boas merasa belas kasihan melihat keadaan Ruth ini. Dia merasa berbelas kasihan sehingga udah diberi kesempatan kepada Ruth untuk tetap bekerja di ladangnya ya. Nah, di sini kita lihat ya, artinya anak-anak, di tengah panasnya terik dunia ini, pencobaan yang semakin meningkat ya, kita harus semakin giat dalam kegerakan rohani, dalam
beribadah. Rut ini bangsa kafir, tapi dia mau bekerja di ladang Boas ini ya. Kalau arti rohaninya itu bekerja di ladang Tuhan ya anak-anak. Untuk kita sekarang ini hanya sebuah gambaran, tapi kita bisa mengambil arti rohaninya ya anak-anak. Sekalipun Tuhan izinkan menghadapi banyak kesulitan, pencobaan, air mata, kepahitan, nah kita tetap setia, tekun seperti Rut bangsa kafir ini ya, tetap giat dalam perkara rohani, sehingga kita bisa mendapat perlindungan dari Tuhan ya anak-anak, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan ya. Kita mau lihat hasilnya di sini di Rut 2 ayat 2, Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya anak-anak ya. Jadi di sini kita mau belajar dari Rut ya, bahwa Rut adalah perempuan yang rajin, yang giat ya, semangat dalam bekerja. Demikian juga sikap kita dalam mengikut melayani Tuhan, mau tetap giat dan semangat dalam melakukan perkara-perkara yang rohani. Nah, hasilnya apa anak-anak? Kalau Rut di sini sebagai bangsa kafir, dia seharusnya kan tidak boleh tuh masuk menjadi jemaat Tuhan ya, masuk ke menjadi orang Israel. Tetapi kita lihat di sini Boas yang digambarkan di sini secara rohani adalah pribadi Tuhan, memberi kesempatan kepada Rut bangsa kafir ini untuk bisa bekerja di ladangnya. Ya, itu kemurahan, kebaikan Tuhan bagi kita bangsa kafir ya anak-anak ya. Tuhan mau memberi kesempatan kepada kita bangsa kafir untuk bisa percaya Tuhan Yesus, bisa beribadah, bisa mendengarkan firman, bisa berdoa. Itu semua kasih kemurahan Tuhan bagi kita ya. Terus yang kedua, setelah kita mendapat kasih kemurahan Tuhan ya, seperti yang Rut alami, kita mau baca di ayat yang sebentar 8 ayat 14 ke Rut 2 ayat 8, nanti lanjut ayat 14. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat-dekat pengerja-pengerjaku perempuan ya. Ayat yang ke-14, ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia dan di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Nah, di sini kita lihat anak-anak, di dalam ladang Tuhan, kalau kita giat setia dalam ibadah melayani Tuhan, kita mengalami pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan memberi kita
kebutuhan jasmani, makanan, pakaian, semua Tuhan sediakan, ya. Kebutuhan hari-hari bahkan sampai puas, kenyang katanya tadi ya di ayat yang ke-14 ini, sampai ada sisanya. Nah, itulah anak-anak, kalau kita mau setia, tekun dalam ibadah, melayani Tuhan, ikut sekolah minggu, ikut sangkur, itu bukan membuang waktu, tetapi kita menggunakan waktu sebaik-baiknya menjadi anak-anak Tuhan, ya. Nah, kita mau baca, tadi ada pemeliharaan, ya, ada perlindungan. Terus yang ketiga di ayat Rut 2 ayat 9. Rut 2 ayat 9, ya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, ayat 9. Rut 2 ayat 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, janganlah mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerjaku. Ayat 15, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia memungut, dan janganlah diganggu, ya. Istilah janganlah diganggu berarti ada perlindungan dari Tuhan, ya. Jaminan kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada Rut, ya, kepada kita juga bangsa kafir ini, ya, yang termasuk golongan yang tidak bisa beribadah, tetapi Tuhan berkemurahan, ya. Di sini kita sudah lihat anak-anak bahwa Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut melayani Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita. Ya, tadi hasil-hasilnya sudah kita lihat. Hasil yang pertama tadi, Tuhan memberi kemurahan, kesempatan bagi bangsa kafir untuk tetap bisa beribadah melayani Tuhan. Kedua, ada pemeliharaan, pemeliharaan kita dipuaskan sampai kenyang, ya. Segala kebutuhan Tuhan sediakan. Yang ketiga, ada perlindungan, jaminan kepastian hidup sekarang sampai hidup kekal selamanya, ya. Kalau kita mau kaitkan di sini, kita bisa menjadi umat Tuhan, dari bangsa kafir bisa menjadi umat Tuhan. Kalau yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala, kita bisa menjadi kehidupan gandum yang matang, ya. Bulir-bulir tadi jelai itu, ya, seperti gandum yang matang yang Tuhan pakai hidup kita, Tuhan bawa kehidupan kita sampai menuju ke Yerusalem baru, ya. Semoga firman yang Tante sampaikan hari ini menjadi berkat, menjadi anak-anak bisa mengerti, Roh Kudus yang menolong anak-anak. Sekian, terima kasih firman hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga firman-Mu selalu memberi kami kemampuan untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Banyak dosa, kekurangan, kelemahan yang kami lakukan, ampuni Tuhan. Firman-Mu selalu menyucikan dan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebentar ya anak-anak, ada pengumuman, ya. Ada pengumuman untuk anak-anak yang akan ibadah, ya. Ibadah sekolah minggu masih online, setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Ya, siap Kak. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca, menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP, ya anak-anak, ya. Tante juga ada persiapkan tugas buat anak-anak di sekolah minggu. Bisa anak-anak copy nanti, anak-anak print dan jawab soal tugas itu, ya. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.